Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan dan penyempurnaan sebanyak belasan kali. Perubahan ini terjadi karena kurikulum harus selalu sesuai dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta kondisi politik dan sosial budaya masyarakat. Perjalanan panjang kurikulum di Indonesia secara kronologis dikelompokkan ke dalam beberapa, yaitu 3 era utama sebagai berikut. Yang pertama, era awal kemerdekaan dan Orde Lama pada tahun 1947 sampai 1964. Pada masa ini, kurikulum masih dalam tahap pembentukan sistem pendidikan nasional dan sangat dipengaruhi oleh transisi dari masa kolonial ke masa kemerdekaan. Yang pertama, ada kurikulum rentenaja pelajaran tahun 1947 atau kurikulum tahun 1947. Kurikulum pertama di Indonesia merdeka. Istilah kurikulum dalam bahasa Inggris belum digunakan, melainkan leerplan bahasa Belanda yang diterjemahkan menjadi rencana pembelajaran. Fokus utama bukan pada pendidikan pikiran atau kognitif, melainkan pada pembentukan karakter, kesadaran bernegara, dan watak manusia yang merdeka. Yang kedua, ada kurikulum rentenaja tahun 1952 merupakan penyempurnaan kurikulum dari tahun 1947. Kurikulum ini mulai mengarah pada sistem pendidikan nasional yang lebih terstruktur. Ciri khasnya adalah setiap materi pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, dan seorang guru hanya boleh mengajar satu mata pelajaran atau silamus sudah jelas. Yang ketiga, ada kurikulum rentenaja pendidikan tahun 1964. Di akhir masa Orde Lama, pemerintah menginginkan agar siswa mendapat pengetahuan akademik sejak jenjang sekolah dasar atau SD. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, kepingginan atau keterampilan, dan jasmani. Yang kedua, ada kurikulum Orde Baru pada tahun 1968 sampai tahun 1994. Perubahan politik ke era Orde Baru turut mengubah arah kurikulum menjadi lebih bersifat sentralistik atau terpusat dan menekankan efisiensi manajemen pembelajaran. Yang pertama, ada kurikulum tahun 1968. Kurikulum pertama di era Orde Baru ini yang bertujuan menggantikan kurikulum tahun 1964 atau yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya murni untuk membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat secara jasmani dan rohani. Muatan materi pembelajarannya masih sangat teoritis dan kurang mengaitkan dengan masalah faktual di lapangan. Kedua, kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini menekankan prinsip efektif dan efisien, dipengaruhi oleh konsep manajemen by objecting atau MBO. Diperkenalkan istilah PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional atau satu pelajaran. Pada masa ini, para guru mengeluhkan beban
administrasi yang berat karena harus merinci setiap detail rencana pembelajaran. Yang ketiga, pada kurikulum Orde Baru ada kurikulum tahun 1984 atau kurikulum tahun 1975 yang disempurnakan. Kurikulum memposisikan siswa sebagai subjek aktif dalam belajar melalui metode CBSA atau cara belajar siswa aktif. Siswa dituntut untuk mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan materi. Namun, secara praktis, pelaksanaannya di lapangan memicu banyak divisi dan hanya menjadi pajangan teoritis di beberapa sekolah. Ada kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999 merupakan pemaduan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya atau terutama pada tahun 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini, sistem semester diganti menjadi sistem caturwulan atau 3 kali pembagian rapor dalam setahun. Kurikulum ini menuai banyak kritik karena beban belajar siswa dinilai terlalu berat akibat banyaknya muatan nasional dan muatan lokal yang harus dikuasai. Yang ketiga, ada kurikulum reformasi hingga saat ini, yaitu pada tahun 2004 sampai sekarang. Pada era ini adalah pendidikan bergeser dari yang awalnya berpusat pada materi atau content based menjadi berfokus pada kompetensi dan fleksibilitas. Yang pertama, pada kurikulum ini ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Menggantikan sistem caturwulan kembali menjadi sistem semester. Fokus utamanya bukan lagi seberapa banyak materi yang dihafal, melainkan kompetensi atau keahlian apa yang bisa dilakukan oleh siswa setelah mempelajari satu materi. Selanjutnya ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Secara konsep mirip dengan KBK, namun perbedaannya terletak pada desentralisasi. Pemerintah pusat hanya menetapkan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD, sementara sekolah dan guru diberikan otonomi penuh untuk mengembangkan silabus dan penilaiannya sendiri sesuai kondisi daerah masing-masing. Kemudian ada kurikulum 2013 atau K13. Menekankan pada 3 aspek penilaian secara terpadu, yaitu sikap atau afektif, keterampilan atau psikomotor, dan pengetahuan atau kognitif. Kurikulum ini dicirikan dengan pendekatan saintifik atau 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan, serta sistem pembelajaran tematik terintegrasi untuk tingkat SD. Yang terakhir ada kurikulum merdeka pada tahun 2022 sampai sekarang. Diluncurkan pasca pandemi sebagai upaya pemulihan pembelajaran yang lebih fleksibel. Karakteristik utamanya adalah fokus pada materi esensial atau tidak padat materi.
pembelajaran intrakurikuler yang beragam agar siswa punya waktu mendalami konsep serta penguatan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Di tingkat SMA tidak ada lagi penjurusan kaku atau IPA dan IPS. Kemudian perlu kita ingat, perubahan kurikulum bukanlah tanda ketidakfokusan dan ketidakkonsistenan, melainkan sebuah keniscayaan agar generasi muda Indonesia selalu siap menghadapi tantangan zaman yang terus berubah secara global.